Suasana gelap dan dingin membuat badan Yusuf kecil kedinginan. Apalagi dia tidak memakai baju karena bajunya disobek-sobek oleh saudaranya ketika akan dilempar ke sumur. Keadaan seperti ini sangat membahayakan bagi kesehatan dirinya kalau tinggal lama-lama di tempat ini. Dengan kehendak Allah, datanglah serombongan kafilah ke sumur tua itu, hendak mengisi bekal air minum untuk mereka dan unta-untanya. Betapa terkejutnya mereka ketika timba ditarik dari dalam sumur, ada seorang anak laki-laki menggantung bersama timba. Mereka gembira karena anak laki-laki itu bisa dijual kepada orang kaya di kota. Setelah ditemukan di sumur tua itu, Nabi Yusuf kecil segera dibawa pergi oleh para kafilah itu menuju kota Mesir dengan melalui gurun pasir yang jauh dan panas. Mereka pun akan menjual laki-laki kecil itu kepada orang kaya yang membutuhkannya sebagai budak. Maka segeralah Nabi Yusuf kecil ini diajak pergi dengan dinaikkan ke punggung onta, dan mereka sengaja terburu-buru membawanya karena takut orang tuanya atau keluarganya menyusul anak ini, sehingga mereka tidak bisa menjualnya. Sesampainya di kota Mesir, Nabi Yusuf kecil diajak keluar, kemudian dituntun memasuki sebuah rumah mewah, dan Nabi Yusuf kecil dijual kepada seorang yang kaya raya di kota itu. Mereka tidak tahu kalau orang kaya raya itu adalah seorang menteri dari kerajaan Mesir saat itu. Dan mereka pun menerima Nabi Yusuf kecil ini dengan senang hati. Tetapi kafilah itu menjual Yusuf kecil ini dengan harga yang murah. Al-Aziz mempunyai seorang istri yang cantik jelita. Keelokan parasnya termasyhur hingga di seluruh negeri. Tidak heranlah kalau Al-Aziz sangat menyayanginya. Namun nama istri Al-Aziz ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan nama Juleha yang sering disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan bersumber dari Al-Quran. Dari pernikahannya ini, mereka belum dikaruniai anak yang sangat mereka dambakan. Sehingga kehadiran Nabi Yusuf kecil menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga Al-Aziz. Kerajaan Mesir yang sudah berdiri sejak beribu-ribu tahun sebelum Masehi memiliki latar belakang sejarah panjang serta pergantian kepemimpinan dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Masyarakatnya yang sangat patuh kepada kepemimpinan kerajaan membuat negeri ini tentram dan damai serta sejahtera. Di negeri inilah Nabi Yusuf kecil tinggal di lingkungan keluarga Al-Aziz. Seiring waktu yang terus melaju, Nabi Yusuf kecil yang dulu sangat menggemaskan, kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Namun ketampanan wajahnya ini tidak banyak diketahui oleh wanita-wanita cantik di negeri itu, karena aktivitas Nabi Yusuf sehari-hari tidak jauh-jauh dari rumah keluarga Al-Aziz. Jadi hanya istri Al-Aziz saja yang selama ini tahu ketampanan dan kegagahan Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah menjadi pemuda remaja. Ketampanan putra Nabi Yakub alaihissalam ini yang menjadi anak angkat sekaligus pelayan keluarga Al-Aziz semakin hari semakin mempesona, membuat istri Al-Aziz yang masih terlihat muda jelita itu hatinya terpikat dan diam-diam ia jatuh cinta. Istri Al-Aziz ini sering duduk-duduk menyendiri di taman. Dia mencoba menenangkan hati dari kegelisahannya. Namun dia juga berharap dan membayangkan Yusuf akan datang menemaninya
bercengkrama dan berkencan mesra dengan dirinya. Tetapi dia pun sadar, mana mungkin itu terjadi. Yusuf kan hanya pelayan saja di rumahnya. Yusuf tidak mungkin datang menemuinya tanpa ia perintahkan. Begitu selalu dalam pikirannya. Namun bagaimana? Cinta dia terhadap Yusuf semakin hari semakin menggebu. Sepertinya tidak tertahankan lagi untuk mengungkapkannya. Wanita cantik kesayangan Al-Aziz ini benar-benar sudah tergila-gila kepada putra kesayangan Nabi Yakub alaihissalam. Dia lupa kalau dirinya adalah istri dari seorang menteri kerajaan yang sangat dihormati dan disegani. Ia tidak peduli lagi. Yang ada di benaknya, bagaimana dia bisa menundukkan Nabi Yusuf untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia sepertinya tidak bisa lagi menahan keinginan yang sangat bergejolak. Akhirnya dia pun memikirkan untuk membuat suatu rencana agar Yusuf jatuh dalam pelukannya. Di suatu siang yang indah, istri Al-Aziz memanggil Nabi Yusuf alaihissalam untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan setelah Nabi Yusuf masuk di dalam kamar, istri Al-Aziz ini segera menutup pintu kamar rapat-rapat. Nabi Yusuf pun heran, kenapa majikannya ini tingkah lakunya begitu aneh, tidak seperti biasanya. Nabi Yusuf hanya terdiam memandangnya. Tiba-tiba saja istri tuanya ini datang menghampiri dan memegang tangan Nabi Yusuf. Ayo mendekatlah kemari, jangan ragu, aku merindukanmu. Apakah kau juga merindukanku? Mendengar rayuan itu, Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya suamimu adalah Tuanku, dia telah berbuat baik kepadaku. Sesungguhnya orang-orang jolim itu tidak akan beruntung. Tapi istri Al-Aziz ini terus menggoda Nabi Yusuf dan terus merayunya. Nabi Yusuf bingung, dia harus berbuat apa? Sedangkan istri Al-Aziz ini terus dengan tanpa malu-malu lagi merayu dan menggoda Nabi Yusuf. Sebagai seorang lelaki, timbul juga hasrat Nabi Yusuf untuk meladeni birahi istri Al-Aziz ini yang sudah begitu menggebu dan memuncak. Namun dia segera teringat bahwa ini adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang sangat aib. Oleh karena itu dia berlindung kepada Allah, mohon perlindungan dari gangguan dan godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya. Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surat Yusuf ayat 24. Nabi Yusuf pun berontak melepaskan diri dari cengkraman istri Al-Aziz. Mereka berlomba menuju pintu kamar. Istri Al-Aziz menarik baju Nabi Yusuf dari belakang. Dia kesal tadi pemuda tampan itu nyaris menyerah dan mau meladeninya. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Al-Aziz berdiri di depan pintu. Segera saja perempuan itu berkata kepada suaminya, apakah balasan orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia yang menggodaku. Mana mungkin aku berani berlaku kurang ajar terhadap istri tuanku? Dialah yang memanggilku masuk ke dalam kamarnya. Lalu dia merayu dan menggodaku untuk berbuat yang tidak senonoh. Demikian Nabi Yusuf menyangkal fitnah istri Al-Aziz kepada dirinya. Al-Aziz bingung
mendengar pengakuan mereka, mana yang salah dan mana yang benar. Seorang wanita yang masih kerabat istri Al-Aziz yang kebetulan saat itu ada di tempat itu mengusulkan pendapatnya kepada Al-Aziz. Begini saja Tuan Al-Aziz, kita lihat kalau baju Yusuf itu koyak dari depan, berarti istri Tuan benar. Tetapi kalau baju Yusuf koyak dari belakang, maka istri Tuan telah berdusta, dan Yusuf yang jujur. Al-Aziz pun mengikuti saran dari wanita ini, dan segera saja menyuruh Yusuf untuk memperlihatkan bajunya dari bagian belakang dan dari bagian depan. Maka setelah melihat bajunya koyak dari belakang, Al-Aziz berkata, "Ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah." Quran Surat Yusuf ayat 28 ayat 29. Kabar tentang perselingkuhan istri Al-Aziz beritanya tersebar di kalangan masyarakat. Entah siapa yang mula-mula menyebarkan, atau mungkinkah ketika kejadian itu, ada orang lain yang mengupingnya? Padahal waktu itu sepertinya hanya ada Al-Aziz, istrinya, Nabi Yusuf, dan seorang wanita kerabat nyonya sang menteri kerajaan Mesir ini. Para wanita di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika dia mendengar cercaan mereka, dia mengundang wanita-wanita itu dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita untuk memotong-motong makanan. Dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka sangat terpesona dengan tampanan Yusuf, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar seorang malaikat yang mulia." Quran Surat Yusuf ayat 31. Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Sungguh, aku benar-benar telah menggoda untuk menaklukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan benar-benar akan termasuk orang yang hina." Quran Surat Yusuf ayat 32. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33. Meski istri Al-Aziz sudah berupaya menjelaskan duduk persoalannya kepada para wanita-wanita yang suka menggosip itu, namun isu perselingkuhan istri Al-Aziz ini terus berkembang di negeri itu. Oleh karena itu, Al-Aziz dan istrinya bersepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam.